Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas tentang materi fisika. Materi fisika kali ini Koko akan ambil dari past paper EJU tahun 2015, seperti yang kalian bisa lihat. Nah, pembahasan ini Koko akan bagi jadi beberapa bagian, supaya di setiap bagiannya nggak terlalu panjang durasi videonya. Jadi, kalian bisa subscribe channel Koko supaya nanti kalian dapat notification ketika Koko upload bagian-bagian berikutnya atau video-video pembahasan lainnya. Kita langsung aja lihat ke nomor pertama. Walaupun ini soal untuk EJU ya, EJU ini tes yang dipakai untuk masuk ke Universitas Jepang. Walaupun ini dipakai untuk Universitas Jepang, tapi menurut Koko ini sangat relevan bagi kalian yang mau masuk ke universitas-universitas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena soalnya sebenarnya sama. Semakin banyak kalian latihan soal, kalian bisa semakin melihat dan ngertiin variasi-variasi soal yang ada itu seperti apa. Kita langsung lihat ke nomor pertama. Nomor pertama, soalnya seperti yang kalian bisa baca. Jadi ceritanya ada suatu plate of negligible mass, ada suatu lempengan. Lempengan ini masanya kita abaikan. Artinya nggak ada weight untuk lempengan ini. Bentuknya adalah segitiga sama kaki, isosceles triangle, seperti pada gambar. The plate is able to rotate freely about fixed vertex O. Plate kita bisa bergerak secara bebas di titik O. Panjang dari AB itu 2L, perhatiin gambarnya aja. Tinggi dari vertex O ke garis AB itu adalah D. Berat dari massa pertama adalah M1, digantung di titik A, dan berat dari massa M kedua, a weight of mass M2, digantung pada titik B. Menggunakan string yang massanya bisa diabaikan. Jadi sekarang di titik A dan titik B kita gantung dua buah beban. Beban yang pertama massanya M1 di titik A, beban kedua massanya M2 di titik B. Setelah digantung, kita punya lempengan atau kita punya plate rotates and comes to rest so that the base of AB forms an angle theta with the horizontal, seperti pada gambar. Koko rasa secara garis besar kalian udah bisa bayangin lah kasusnya seperti apa dari gambar yang dia tunjukin. Pertanyaannya adalah, berapakah M1 dibagi M2? Dia tanya perbandingan M1 dibagi M2-nya berapa. Nah, dari ciri soal ini, Koko sudah tahu kita akan jalanin menggunakan resultan momen atau resultan torsi. Resultan dari torsi di titik O ini harus sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia equilibrium. Berat dari M1 ini menghasilkan momen yang arahnya anti-clockwise. Koko tulis pakai M1 times G. Ini anti-clockwise terhadap titik O. Sedangkan M2 times G ini menghasilkan momen yang clockwise to the point O. Artinya momen akibat M1 harus sama dengan momen akibat M2. Momen sendiri bisa dihitung dengan cara force dikali perpendicular distance. Jadi, supaya resultan momennya 0, maka M1G dikali perpendicular distance-nya, M1G kali perpendicular distance-nya, Koko kasih simbol D1, harus sama dengan M2G dikali perpendicular distance-nya. Koko kasih simbol D2. Sekarang kita tinggal teliti perpendicular distance-nya berapa. Kalau Koko lihat dari gambar M1G, perpendicular distance-nya ada di sini. Inilah D1. Kemudian M2G, perpendicular distance-nya ada di sini. Ini D2. Jadi sekarang kita akan fokus cari D1 sama D2 dengan info yang udah ada di sana. Koko akan lihat dulu
D2, kita akan coba cari D2. Panjang dari OB kita bisa tahu. Panjang dari OB, Koko bisa tahu ya. OB itu adalah, lihat dari segitiga pertama, OB itu adalah akar dari D kuadrat tambah L kuadrat. L square plus D square, itu OB. Kemudian sekarang kita akan analisa sudutnya. Theta ada di sana. Koko misalkan sudut segitiga ABO ini adalah alfa. Sedangkan di sini juga alfa. Berarti kalau Koko analisa dia punya sudut, ini udah pasti alfa juga. Kemudian theta ada di sini. Kita pasang garis horizontal di sini. Di sini theta. Maka bagian kecil yang atas ini adalah alfa min theta. Alfa dikurang theta. Bisa diikutin ya, alfa dikurang theta, bagian kecil di sana. Kemudian bagian ini, Koko pakai warna lain, Koko pakai tetap warna merah deh. Bagian ini, itu adalah 90 dikurang alfa min theta. 90 min alfa dikurang theta. Karena garis di sana tegak lurus ya, garis horizontal dan vertikal yang Koko gambar di sana tegak lurus. Jadi 90 min alfa min theta. Maka bagian segitiga di atas ini kita tahu. Sudut di atas ini itu adalah 180 kurang 90 kurang 90 min alfa min theta. Atau kalau kalian coba otak-atik sendiri, silakan coba sendiri ya, idenya seperti itu. 180 min 90 min 90 habis, min berarti ini alfa min theta. Nah, kita udah dapat sudut yang Koko tandain di sana, alfa min theta. Kemudian kalian juga sudah tahu panjang dari OB. Panjang dari OB adalah akar dari L kuadrat tambah D kuadrat. Dengan demikian kita bisa cari D2 menggunakan cos ya. Karena OB kita tahu, kita mau cari D2. Perhatiin segitiga yang ada di sana. Atau kalau Koko gambar lagi sekilas di sini, gambar kita kurang lebih seperti ini. Ini O, ini D2 yang kita mau cari, ini alfa min theta. Di sini B. Nah, D2 kita bisa cari pakai cos. Cos alfa min theta, cos itu adalah D2 over OB. Dengan kata lain, D2-nya kita dapat OB cos alfa min theta. D2-nya ketemu. OB-nya Koko ganti terakhir aja, mungkin bisa kecoret dengan OA. Karena waktu cari D1 kita akan menggunakan OA. Jadi Koko diamin dulu aja OB-nya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita akan teliti atau cari panjang D1. Kita lakukan analisa sudut lagi. Kita mau cari atau Koko mau cari sudut ini. Yang warna biru di sana. Sudut O di segitiga ini adalah 180 dikurang 2 alfa. Karena sudut segitiganya, sudut A dan sudut B-nya alfa ya. Jadi di atas itu adalah 180 kurang 2 alfa. Dengan kata lain, sudut yang ada di sini itu adalah 180 derajat karena dia supplementary angle, sudut pelurus, dikurang 180 min 2 alfa, dikurang lagi dengan alfa min theta. 180 dikurang 180 dikurang 2 alfa, dikurang lagi dengan alfa min theta. Kalau disimplify kita akan dapat 2 alfa kurang alfa, alfa plus theta. Itu sudut yang Koko kasih simbol di sana. Dari sudut itu dan panjang OA pasti sama dengan OB karena dia isosceles triangle. Kita bisa ketemu
Koko gambar lagi di sini. Misalnya seperti ini. Ini O, ini A, ini D1. Di sini angle-nya adalah alpha plus theta. Nah, dari segitiga itu D1 bisa dicari dengan menggunakan cos juga. Jadi cos alpha plus theta itu adalah D1 over OA. Dengan kata lain, D1-nya kita ketemu. OA cos alpha plus theta. Nah, begitu D1 sama D2 kita udah ketemu, balik lagi ke persamaan kita. Balik lagi ke persamaan yang atas ini. Koko kasih nama ini persamaan pertama. Sekarang kita tulis di bawah. Koko tulisnya agak ke sini supaya kita punya more space. From 1 kita akan dapat G-nya kita cancel aja. M1 D1. D1-nya adalah OA cos alpha plus theta equals to M2 D2. M2 D2-nya OB cos alpha min theta. OA sama OB sama karena dia isosceles triangle. Kita bisa cancel OA sama OB. Dengan demikian kita akan dapat M1 over M2. Yaitu cos alpha min theta dibagi cos alpha plus theta. Nah, terakhir tinggal gunakan identitas trigono. Cos alpha min theta adalah cos alpha cos theta ditambah cos tambah sin alpha sin theta dibagi dengan cos min sin. Cos alpha cos theta min sin alpha sin theta. Nah, terakhir kita tinggal lihat nilai dari cos alpha dari gambar pertama. Cos alpha kalian bisa cari atau lihat dengan cara cos itu samping per miring, berarti L per akar. L per akar, akarnya panjang, Koko nggak hitung, nanti akan kecoret. Tambah sin alpha, sin itu depan per miring, berarti D per akar. D over square sin theta dibagi dengan sama cos alpha berarti L over square root bla 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 cos theta minus sinnya adalah D over square root bla 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 sin theta. Nah, semua square rootnya bisa ke cancel sehingga jawaban akhir kita adalah L cos theta plus D sin theta dibagi dengan L cos theta minus D sin theta. Dari semua optionnya, jawabannya ada di yang D. Nah, nomor 3 maksudnya. L cos theta plus D sin theta, L cos theta, D sin theta. Answer-nya ada di nomor yang ketiga. Nah, ini soal pertama. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 2 soalnya ngomong consider a building of height h and a vertical wall that are separated by horizontal distance L. As shown in the figure below, a small ball is thrown horizontally with speed v from a point A on the edge of the building rooftop. Jadi inti ceritanya ya seperti pada gambar lah. Kalian bisa lihat sendiri di gambarnya dan menurut Koko itu udah cukup jelas. Jadi ada bola yang dilempar secara horizontal dari titik A. Bola itu dilempar dari ketinggian H, kemudian bola itu memantul di suatu dinding yang jaraknya L dari titik pertamanya dia.
Bolanya mantul di dinding, the ball then collides with the wall, bounces, and land at point B. Point B itu persis ada di bawahnya A, seperti pada gambar. There is no friction between the ball and the wall. Tidak ada gesekan yang terjadi. And their collision is elastic. Tumbukannya elastik. Ini menurut Koko jadi keyword yang penting. Karena elastik ini nanti artinya setelah tumbukan kecepatannya hanya berubah arah aja. Tapi magnitude dari velocity-nya tetap sama. Hanya direction-nya yang berubah. Nah, pertanyaannya, what is V? V itu berapa sih? Supaya waktu dia mantul, persis bisa jatuh di poin B. Koko akan bagi dia punya gerakan jadi, atau dia punya lintasan menjadi dua bagian. Bagian pertama ini adalah yang Koko kasih gambar di sana. Jadi ketika dia bergerak ke kanan, katakanlah dia bergerak ke kanan. Bagian kedua ketika dia bergerak ke arah kiri. Koko anggap ketinggian yang berhasil dia tempuh adalah Y. Sekarang kita lihat dulu lintasan pertama dia. Jadi kita akan lihat bagian pertama dulu. Dari bagian pertama, Koko bisa cari nilai dari Y. Y itu adalah initial speed of Y times T plus half GT squared. Initial speednya 0, berarti Y-nya kita bisa dapat, yaitu setengah GT square. Nah, Koko nggak mau main in terms of time, karena kita butuh velocity. Pertanyaannya V-nya berapa? Jadi kita akan cari dulu velocity-nya. Untuk cari velocity, karena dia horizontal, kita akan gunakan arah yang horizontal. Tadi Y itu arah vertikal ya. Sekarang lihat arah horizontal. Speed V itu adalah distance over time, L over T. L itulah ada horizontal distance-nya. Dengan kata lain, T-nya Koko ketemu. T itu adalah L over V. Dengan kata lain, Y-nya kita ketemu. Half G L square over V square. Ini Koko diamin dulu. Kemudian satu lagi Koko akan cari dia punya final velocity. Karena final velocity ini, magnitude-nya kita akan pakai menjadi initial velocity dari second pass kita. Jadi Koko akan cari final velocity-nya. Cari yang Y komponen ya, atau Y direction. Karena X direction-nya nanti constant. Koko pakai simbol Vy equals to Uy plus GT. Uy-nya 0. Kita akan dapat Vy-nya equals to G times T. Lagi-lagi T-nya Koko akan ganti menjadi L over V. Jadi semuanya kita arahkan menjadi menjadi L dan V. G L over V. Ini Koko akan diamin dulu. Nanti kita akan pakai di persamaan-persamaan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat lintasan kedua. Lintasan kedua itu yang ke sebelah kiri ya. Dari dinding kanan ke sebelah kiri. Ini lintasan keduanya. Nah, untuk lintasan kedua, dia punya horizontal speed tetap sama. Karena dia elastic collision. Jadi hanya berubah arah, tapi dia punya magnitude tetap sama. Jadi Koko bisa bilang tetap sama untuk lintasan kedua. V, dia punya horizontal speed tetap sama, V equals to L over T. Jadi kita tetap pakai equation ini, V equals to L over T. Dari sini kita nanti dapat T-nya, ini adalah L over V. Sekarang lihat yang vertikal. Yang vertikal ini, Koko akan cari tingginya. Tingginya Koko anggap
X. Jangan X lah ya, Y1 misalnya. Y1 equals to Uy times T plus half GT squared. Nah, initial speed in Y direction-nya sekarang bukan 0 lagi. Karena kecepatannya sudah membentuk sudut. Ini kecepatan mula-mulanya. Sudah membentuk sudut. Berarti Uy-nya sekarang ada. Uy-nya di sana. Nah, Uy-nya kita bisa cari dari hasil sebelumnya. Ingat-ingat collision-nya elastik. Jadi hanya berubah arah. Jadi Uy-nya ada di sini. GL over V. Times T. T-nya kok langsung ganti pakai ini. L over V. Plus half GT square. L over V square. Kalau Koko simplify, kita akan dapat GL square over V square plus half GL square over V square. Kalau disimplify lebih jauh, setengah tambah 1 kita dapat 3 per 2. 3 per 2 G L square over V square. Itulah Y1. Nah, setelah Y sama Y1 kita ketemu, kita bisa nyatakan ketinggian building yaitu H in terms of Y sama Y1. H equals to Y plus Y1. H equals to Y. Y-nya tadi persamaan pertama ya. Lihat persamaan pertama, setengah G L kuadrat per V kuadrat. L kuadrat per V square. Tambah Y1 itu yang tadi warna merah. 3 over 2 GL square over V square. L square over V square. Disimplify dari sini, setengah tambah 1 setengah yaitu 2. GL square over V square. Kita mau cari V. Isolate V-nya. Kemudian terakhir tinggal di square root. Square root dari L itu L. Square root dari L square adalah L. 2G over H. Jadi jawaban yang tepat dari pilihan yang ada itu adalah L root 2G over H. Yang kedua. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Nomor 3. Soalnya bilang, gambar berikut menunjukkan small object A, benda A, is traveling in a linear path on a horizontal surface. Bergerak secara linear di bidang horizontal. And collides elastically with small object B. Dan menumbuk secara elastik objek B. Objek B-nya at rest on the same line. Jadi objek B-nya posisinya diam. With speed V. Tumbukannya atau objek A-nya bergerak dengan kecepatan V. Gesekan antara objek dan horizontal surface is negligible. Jadi nggak ada gesekan yang terjadi di kita punya kasus. Pertanyaannya, what is the impulse imparted to A by B? Berapa impuls yang diberikan kepada A oleh B during the collision? The positive direction of impulse is defined as the direction of A's velocity before collision. A's velocity before collision itu ke sebelah kanan. Berarti arah positif itu arah kanan, negatif itu arah kiri. Nah, kita mau cari impulse yang diberikan kepada benda A. Berarti kita mau cari impulse dari benda A. Formula dari impulse atau impulse itu adalah change in momentum. Karena kita mau cari impulse of A, maka kita harus hitung change in momentum of A. Change in momentum itu bisa dihitung dengan cara mass dikali final velocity dikurang mass times initial velocity. Initial velocity-nya V. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari final velocity. Ini Koko kasih simbol A karena kita ngomongin impulse dari A. Jadi mass-nya ya mass A. Nah, sekarang kita akan cari kecepatan akhir dari benda A setelah collision.
Pertama, kita bisa gunakan conservation of momentum. MA times V plus MB times 0 equals to MA VA plus MB VB. MB times 0-nya habis, kita dapat MAV equals to MAVA plus MBVB. Kita ketemu satu persamaan, nggak bisa diapa-apain lagi karena terlalu banyak unknown variable di sana. Nah, karena collision-nya elastic, berarti restitution-nya 1. Coefficient of restitution-nya 1. Jadi ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita akan jalan dari koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu adalah minus VA dikurang VB dibagi UA dikurang UB. U itu untuk initial velocity, V itu untuk final velocity ya. Ini formulanya. Koefisien restitusinya 1 karena elastic collision. VA-nya kita nggak tahu, VB-nya kita nggak tahu, UA-nya itu adalah V, UB-nya adalah 0. Cross multiply, koko akan dapat V equals to minus VA plus VB. Minusnya dikali masuk ke dalam VA sama VB ya. Nah, yang koko mau cari tahu itu adalah VA. Kecepatan akhir dari A. Ini koko ganti sedikit, jangan pakai VF, tapi pakai VA aja. Nah, supaya kita lebih jelas apa yang mau dicari. Nah, koko mau cari VA di sana. Karena koko mau cari VA, koko akan eliminasi VB. Jadi dari sini kita akan dapat VB equals to V plus VA. Ini persamaan kedua. Substitute persamaan kedua ke persamaan pertama. Koko tulis di bawah, substitute 2 into 1. Kita akan dapat MAV equals to MAVA plus MB VB. VB-nya adalah V plus VA. V plus VA. Yang kita mau cari adalah VA. Lihat formula impulse yang ada di atas ini. Kita mau cari VA. Jadi dari persamaan ini kita isolate VA-nya. MAV equals to MAVA plus MBV plus MBVA. Semua yang ada VA kita diamin ke satu sisi sebelah kanan misalnya. MAV minus MBV equals to VA MA plus MB. Dengan kata lain, VA-nya kita ketemu. VA-nya adalah MA minus MB times V divided by MA plus MB. Nah, itulah VA-nya. Setelah ketemu VA, kita bisa cari impulse-nya. Balik ke persamaan impuls. Impulse of A equals to MA VA minus MA times V. MA VA minus V. Tinggal disubstitute. MA VA-nya ini yang panjang di sana. Koko tulis dulu MA minus MB over MA plus MB times V minus V. V-nya kita boleh factorize keluar. Kita akan dapat kayak gini. MA minus MB over MA plus MB minus 1 times V. Terakhir tinggal disimplify expression inside the brackets. Samain penyebut aja.
Pokok langsung aja ya, MA minus MB minus MA minus MB divided by MA plus MB times V. MA sama MA-nya cancels out. Kita akan dapat minus 2MB times MA. Jadi minus 2MA MB divided by MA plus MB times V. Dari option yang ada, jawaban kita di nomor pertama.